Salam semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Bertemu sekali lagi melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita dapat bertemu kembali ya. Dan kita percaya keadaan kita atas pemeliharaan Tuhan senantiasa baik. Jadi terpujilah nama Tuhan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim ibadah raya yang telah membawa kita mengangkat satu pujian. Kita akui bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita karena kita percaya dan yakin bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Jadi karena itu yakinilah Tuhan hadir dalam segenap hidup kita. Dalam apapun juga keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi terima kasih kepada tim ibadah raya. Selanjutnya kita masuk di dalam doa sebelum kita lebih lanjut dalam firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi diberi kesempatan untuk menyertai ibadah online pada hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu Bapa tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Jadi terima kasih, layaklah Tuhan Engkau ditinggikan, layaklah Tuhan Engkau dipuji-puji dan disanjung tinggi karena kebaikan Tuhan, bahkan Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Jadi terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan bersama dengan firman-Mu, sertai kami ya Tuhan. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kepada kami hikmat pengertian agar kami mampu mengerti apa akan disampaikan melalui firman-Mu. Jadi Bapa, hamba-Mu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau selindungi di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan firmankan. Beri kepada kami konsentrasi yang indah, tenang saat kami sedang bersama dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis ingin mengganggu kami dengan apa cara sekalipun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan semuanya. Biarlah kami menikmati suasana yang indah bersama dengan firman Tuhan pada pagi hari. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang beribadah pada pagi hari ini dimanapun mereka sedang beribadah, baik yang beribadah secara online, beribadah bersama dengan keluarga, bahkan yang secara pribadi datang kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berbicara tentang kehidupan yang reality di dalam dunia ini. Saat Allah menciptakan dunia, tentu sekali Allah mau bahwa hidup itu harus dipenuhi dengan keseimbangan. Allah mengajar kita saat Dia menciptakan dunia ini. Terang harus disertai dengan kegelapan. Air ada daratnya. Bahkan apapun yang diciptakan makhluk hidup, jantan harus ada betinanya. Begitu juga dengan manusia. Kalau ada laki-laki harus ada wanitanya. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berbicara tentang berjalan dalam kebenaran. Inilah kebenarannya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini harus memikirkan tentang keseimbangan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini doa Musa, abdi Allah. Bunyi firman Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia.
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suara giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, untuk menempuhi kehidupan kita yang nyata di dalam dunia ini. Hidup kita harus seimbang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Harus seimbang. Karena kita tahu bahwa dunia ini telah menyajikan kepada kita berbagai-bagai keindahan. Kadang-kadang ada manusia itu tertarik dengan keindahan dunia ini, sehingga mereka mengejar keindahan dunia ini dan lupa tentang kehidupan rohani. Kadang-kadang manusia itu mengejar kekayaan dunia ini dan lupa tentang datang kepada Tuhan. Adakah adil jika kita adalah orang Kristen namun tidak pernah ke gereja, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah mencari wajah Tuhan, namun saat kita mati, keluarga kita memanggil pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat Tuhan berdoa untuk kita? Saya percaya itu tidak adil. Karena kenapa? Karena di waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah mengimbangi hidup kita. Kita hanya sibuk mengejar dunia ini. Kita hanya sibuk mengejar pekerjaan kita. Kita hanya sibuk memenuhi hidup kita dengan kepuasan kita sendiri. Namun kita lalai bersekutu dengan Tuhan. Kita lalai mencari wajah Tuhan. Kita lalai mengasingkan waktu dengan Tuhan. Namun saat kita meninggal dunia, keluarga kita memanggil orang untuk berdoa untuk kita. Apakah itu adil, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Coba pikir. Jadi oleh karena itu, hidup dalam kebenaran, kita lihat apa kata firman Tuhan. Menyadari hakikat hidup yang singkat mengajar kita untuk berusaha hidup dalam kebenaran. Hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita ambil tahu. Pertama, hidup kita di dalam kekuasaan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suara giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Nyata bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan perjalanan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini harus mengikut cara Tuhan. Harus mengikut apa maunya Tuhan, bukan mau ikut kemauan hati kita sendiri. Hanya mengejar kebutuhan hati kita, maka kita tinggalkan Tuhan. Jika kita kuat di dalam dunia ini, kuat bekerja, kuat apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita harus seimbangkannya dengan kuat di dalam Tuhan. Kerohanian jangan tinggalkan. Dan seterusnya, tidak ada manusia yang berkuasa
terhadap hidupnya. Manusia, saya dan saudara tidak mampu, meskipun kita punya apapun dalam dunia ini, memiliki segala-galanya, apabila Tuhan berkata cukup dan menaruh kesakitan dalam kehidupan kita, membuat kita menderita sakit di penghujung nyawa kita. Kita tidak mampu untuk membeli waktu daripada Tuhan, untuk memperpanjangkan hidup kita di dalam dunia ini dengan segala apa yang kita miliki, saudara. Karena Tuhan kata cukup, cukup. Jadi jika mungkin selama kita hidup di dalam dunia ini kita melalaikan Tuhan, bila Tuhan kata cukup, tidak ada waktunya lagi, tidak ada kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk kita kembali memperbaiki cara hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak ada. Itu makanya waktu kita hidup di dalam dunia ini harus kita seimbangkan. Kadang-kadang waktu saya berpikir secara pribadi, orang Cina, mereka kalau kepercayaan Cina ada yin dan yang-nya. Harus berpasangan menurut mereka, pemahaman mereka. Ada gelap, ada malam, ada hitam, ada putih. Harus berpasangan, harus seimbang, saudara. Begitu juga kehidupan kita di dalam dunia ini. Jika kita begitu kuat di dalam sosial, namun kurang di dalam Tuhan. Jika kita kuat bekerja, mencari berkat untuk memenuhi keperluan di dalam rumah tangga kita, namun kita kurang bersekutu dengan Tuhan, itu belum seimbang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi harus seimbang. Allah waktu dia menciptakan dunia ini, sekali lagi saya katakan, dia buatnya berpasangan. Bulan dan bintang, ada juga mataharinya. Karena kenapa? Ini akan berfungsi untuk siang dan malam. Samudra raya dipisahkan. Ada laut, ada darat, dan seterusnya. Banyak yang diberi ataupun yang dinyatakan di dalam firman Tuhan berpasangan. Dia harus seimbang. Waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, dia lihat bahwa manusia itu tidak sempurna. Karena kenapa? Karena tidak ada pasangannya. Jadi dia membuat manusia itu tidur, lalu mengambil dari tulang rusuknya, menciptakan Hawa. Agar manusia itu seimbang hidupnya. Ini memberi cerita kepada kita atau memberi gambaran kepada kita agar hidup kita di dalam dunia ini harus seimbang. Perlu imbanginya agar perjalanan hidup kita lebih baik. Yang kedua, hal yang harus kita ambil tahu, yaitu hidup kita singkat di dalam dunia ini, saudara. Hidup kita tidak lama. Ia seperti kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 dan 6. Bunga rumput yang mekar di pagi hari, namun lisut dan layu di petang hari. Itulah gambaran kehidupan kita. Jadi pergunakanlah waktu yang singkat itu untuk mengimbangi kehidupan kita. Untuk membuat kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak melarang kita mengejar berkat-berkat yang dia tabur dalam dunia ini. Karena itu satu keperluan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk kita secara pribadi. Allah tidak akan melarang kita mengejar berkatnya. Namun harus imbanginya dengan kehidupan rohani. Waktu kita menerima ataupun menemui berkat yang telah Tuhan tabur dalam dunia ini, kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami, yang Engkau berikan kepada saya. Datang kepada Tuhan. Jangan lupa. Apalagi Tuhan, kebiasaan kita, Tuhan minta hanya satu hari saja dalam satu minggu untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan.
memuji memuliakan Tuhan. Itu sudah cukup, saudara. Namun jangan lebih-lebih dengan dunia ini, namun kurang dengan Tuhan. Itu tidak seimbang. Yang ketiga, hal yang harus kita ambil tahu adalah jalani hidup ini dengan bijaksana. Kata ayat yang ke-12. Minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena untuk menempuhi ataupun menjalani hidup kita dengan kekuatan, dengan hikmat kita, kadang-kadang itu akan membuat kita kecewa. Kadang-kadang itu akan membuat kita putus asa, saudara. Karena kenapa? Kita tidak mampu berdepan dengan dugaan yang sangat besar. Kita tidak akan mampu berdepan dengan tembok yang sangat besar saat kita berjalan sendirian. Kita akui dengan iman kita bahwa Allah itu Immanuel. Immanuel, pengakuan kita, saudara. Namun kita lupa, kita hanya berbangga Dia adalah Allah beserta kita. Namun adakah itu cukup? Memang Allah beserta kita, tetapi Allah tidak akan pernah membantu orang yang tidak berseru kepadanya. Anda tahu kisah waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberangi danau. Anda tahu, Yesus beserta dengan murid-muridnya, mereka berdepan dengan badai sehingga mereka hampir tenggelam. Hampir tenggelam, saudara. Yesus tidur di buritan perahu. Bayangkan, Dia menyertai mereka, namun waktu berdepan dengan badai, Dia buat tidak tahu saja. Dia mau agar kita sebagai manusia menyadari saat kita berdepan dengan masalah besar, kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yang walaupun Dia Immanuel, Dia tetap menyertai kita. Namun siap membantu orang yang selalu berseru, orang yang selalu kembali kepadanya. Kadang-kadang saya tidak berbangga ya, Allah menyertai saya secara pribadi. Kenapa? Itu akan membuat saya hanya berbangga jika saya berseru, menyadari Dia ada bersama dengan saya. Ya, menyadari Dia ada bersama dengan saya, lalu minta tolong daripadanya. Selalu menyerahkan segala perencanaan kepadanya. Minta agar Dia pimpin hidup saya sepanjang waktu. Itu akan membuat saya bangga. Tapi saya tidak akan pernah berbangga walaupun Dia Immanuel, Allah menyertai hidup kita. Kalau kita tidak pernah rujuk kepadanya, itu sama dengan orang yang tidak percaya. Itu sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jalani hidup ini dengan bijaksana. Minta petunjuk daripada Tuhan. Oleh karena hidup kita ini singkat, tidak akan terlalu panjang kata firman Tuhan. Paling panjang pun kalau kita kuat 80 tahun. Jadi karena itu harus bijaksana jalani hidup kita. Gunakan kesempatan yang ada untuk mengejar berkat Tuhan. Tidak boleh tidak juga kita harus mengejar berkat Tuhan. Ya. Jangan terlalu rohani saja, namun tidak pernah mencari makan, tidak pernah mengejar berkat Tuhan. Engkau akan mati kelaparan, engkau akan mati kebuluran. Itu makanya seimbangkan hidup kita ya, saudara. Kita kuat di dalam Tuhan, kuat juga mengejar berkat Tuhan. Itu adalah yang seharusnya. Pergunakanlah waktu yang ada untuk menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat dalam hal apa, saudara? Dalam hal hidup kita. Kita harus menjadi berkat. Sebab di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam setiap persekutuan, di dalam pertemuan di gereja-gereja, diajarkan kepada kita, jadilah berkat, jadilah berkat. Jadilah terang dan garam dunia. Jadi saat kita
sudah rasa hidup kita lebih baik di dalam kerohanian, seimbangkan dengan dunia luar. Maksud saya, jika kita mengenal orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menangkan dia. Usahakan sampaikan berita baik, sebab ini tanggung jawab kita. Cukup kita sampaikannya. Kalau dia terima atau tidak, itu keputusannya sendiri. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan. Tidak semestinya kita melayani Tuhan di atas mimbar, di depan jemaat banyak. Tidak perlu. Melayani Tuhan itu dengan hidup kita, dengan pribadi kita. Maksudnya adalah jangan hanya layan pribadi kita sahaja dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi layanilah Tuhan dengan hidup kita. Kesempatan yang ada waktu kita sendirian, pujilah Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan selalu katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Tidak perlu dia katakan, pujilah Tuhan waktu engkau berada di kelompok banyak. Pujilah Tuhan sewaktu engkau berdiri di depan umum. Pujilah Tuhan sewaktu engkau berdiri di atas mimbar. Tidak. Tetapi pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kesempatan yang ada, bawalah hidup kita secara pribadi kepada Tuhan, memuji menyembah Dia. Karena kita tahu kita begitu sibuk di dalam dunia ini. Sibuk memikirkan tentang hal-hal dalam rumah tangga. Sibuk memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Melayani keperluan pribadi kita, kebutuhan hati kita. Tetapi kita tidak pernah melayani Tuhan dengan hati kita, saudara. Imbangkan itu. Itu maunya Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam dunia ini. Agar hidupnya seimbang. Jadi jika kehidupan kita hanya fokus kepada satu arah saja, itu tidak mencukupi. Itu bukan berjalan di dalam kebenaran. Itu bukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang menggalakkan kita untuk mengejar berkat-Nya, Tuhan juga menggalakkan kita untuk mencari wajah-Nya. Harus seimbang. Jangan karena di dalam dunia ini kita famous, terkenal, ya. Oleh karena kita banyak melakukan ibadah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi dengan Tuhan kita tidak pernah memperbaiki kehidupan kita. Cari Tuhan. Karena kita tahu bahwa jika kita utamakan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan akan memberi lebih daripada itu. Membuat kita menjadi berkat yang lebih besar. Karena Dia mau agar setiap orang yang percaya kepadanya, bukan saja percaya begitu saja, ada berkat yang tersedia untuk kita, saudara. Selain daripada memiliki hidup yang kekal yang disediakan di dalam kerajaan surga, Tuhan mau agar kita juga menjadi kepala. Nah, jika kita utamakan Tuhan, seimbangkan kerohanian kita dengan pekerjaan kita, saya percaya Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Ya. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan keuangan kita mendapatkan label yang tinggi, tetapi cara Tuhan pasti kekal. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam dunia, hidup dalam kebenaran. Tuhan mengajar kita dari awal lagi bahwa hidup ini harus kita seimbangkan. Hidup ini harus kita jalani, kuat di dalam sosial, kuat juga di dalam Tuhan. Supaya waktu kita bersosial kita tidak keterlaluan. Ya. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa hidup kita tidak lama di dalam dunia ini. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada untuk mengejar berkat, menjadi berkat, bahkan melayani Tuhan. Ya, 3 perkara ini sangat penting. Jangan hanya mengejar berkat saja.
sehingga rumah kita dipenuhi dengan berkat, tetapi itu tidak ada penghujungnya. Hati kita tetap kosong karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang mencari wajah Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari pergunakanlah kesempatan yang ada untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kenapa? Karena hidup kita singkat saja di dalam dunia ini. Singkat. Jika kita hanya sibuk berpikir tentang keperluan pribadi dan tidak pernah berpikir tentang bersekutu dengan Tuhan, tidak akan ada waktu yang kedua kalinya untuk kita bertobat. Tidak ada waktu tambahan seperti dalam permainan, ya. Tidak ada. Jika kita sudah sampai kepada penghujung, jika dalam selama hidup kita kurang dengan Tuhan, Tuhan akan mengadili itu. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pergunakan kesempatan yang ada untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ikut cara Tuhan. Tuhan menggalakkan kita untuk terus mencukupkan hidup kita dengan berkat-berkatnya. Tuhan juga menggalakkan kita seimbangkannya dengan kerohanian. Agar melalui apa yang kita terima daripada Tuhan, kita juga akan memberkati banyak orang. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, menyadari bahwa hidup kita singkat dalam dunia ini. Dan hidup kita juga di dalam kekuasaan tangannya. Dan perlu minta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kita. Karena kita tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sudah pasti murid-murid Yesus akan tenggelam di danau. Namun karena penyertaan Tuhan dan mereka pergi minta pertolongan daripada Tuhan, maka mereka berjaya sampai ke seberang. Begitulah hidup kita. Kita menyadari bahwa Allah itu Immanuel. Betul, Allah itu Immanuel, selalu menyertai kita. Tetapi itu tidak pernah membanggakan kita jika kita tidak pernah sedarkan Dia. Kita tidak pernah minta pertolongan daripadanya. Kita tidak pernah memuliakan Dia. Kita tidak pernah berdoa kepadanya. Jadi karena itu Allah Immanuel akan menyertai semua orang, namun akan menolong orang yang selalu minta pertolongan daripadanya. Jadi sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati meskipun kita belum sampai kepada maksud yang paling dalam daripada firman Tuhan. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya kami diberkati lewat firman. Meskipun singkat dan kami masih akui kami terbatas untuk menyelami kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Kami berserah kepada kuasa Roh Kudus Tuhan untuk terus mengajar dan mengajarkan. Supaya kami mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menyadari hidup kami singkat dalam dunia ini. Pergunakanlah waktu yang ada untuk kami terus mengejar berkat yang Engkau tabur. Karena itu tanggung jawab kami sebagai manusia. Bahkan Tuhan mempergunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Beri kekuatan kepada kami sekali lagi. Berkati firman-Mu, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari. Yang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah kerinduan kami, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa darah. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan, keadaan dunia saat ini masih belum stabil. Kami berdoa penyertaan-Mu, perlindungan daripada Tuhan amat kami perlukan. Lindungi kami agar kami Tuhan senantiasa terjamin selamat kemanapun juga kami pergi. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati pekerjaan mereka untuk hari esok. Supaya semuanya berjalan dengan lancar menurut kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, di doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pengetahuan kita, pada minggu depan kita akan menghadap meja Tuhan, mengadakan perjamuan Tuhan. Jadi karena itu siap-siapkanlah kita secara pribadi dengan Tuhan ya. Jadi sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Bertemu lagi minggu depan.